Oke, jumpa lagi teman-teman petani organik. Kali ini kita tutorial bikin pupuk NPK komplit POC organik, POC yang mengandung NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini 1 drum ukuran bebas dan kebutuhan. Fermenter kita pakai E4, terus sudah kita aktifkan juga fermenter. Kita campur, kita pakai gula pasir, kalau ada molase bisa gula pasir, terus kita aktifkan. Kita campur dulu, diamkan 20 menit, sudah aktif. Lalu kita siapkan bahan-bahan yang kita perlukan untuk pembuatan NPK organik. Di dalam tong ini kita sudah masukkan kuhi kambing beserta ininya, sisa pakannya. Kita kasih air dulu sampai full. Terus bahan lain bisa dilihat seperti ini. Kita jelaskan satu persatu, teman-teman. Kita punya berapa dedaunan yang mengandung kaya akan unsur-unsur yang lebih dominan. Nah, kalau daun ini lamtoro atau gamal juga bisa kita pakai, atau daun singkong. Ini banyak mengandung nitrogen, lebih dominan, walaupun kandungan unsur lain juga terkandung di dalamnya. Jadi ini sumber N, nitrogen. Terus yang ini kita masukkan juga untuk unsur fosfor atau P. Kita pakai bonggol pisang yang masih muda, kita cacah sembarang saja, kita sembarang. Terus kita pakai buah pepaya. Seharusnya pakai buah pepaya yang sudah membusuk bisa, atau yang sudah didiamkan, ataupun pepaya yang sudah matang. Jadi kalau teman-teman punya buah pepaya yang sudah busuk bisa pakai pupuk. Jadi kita cacah sembarang juga, nanti juga kita akan fermentasi, akan hancur sendiri. Ini kaya akan kandungan fosfor. Terus lanjut dari daun sekitar ya, kita pakai mengambil unsur kalium sekaligus magnesium. Kita pakai daun pepaya, ini kandungan kalium. Daun pepaya juga bisa sebagai sumber pestisida nabati ya, sebagai pestisida. Terus kita juga punya daun kelor untuk unsur K-nya ya. Daun kelor kita cacah sembarang. Ini kelor. Bisa juga pakai daun jarak ya. Jarak pagar, cacah. Dan yang paling banyak kalau daerah sini daun mimba. Seperti ini. Ini selain unsur K-nya tinggi, juga bisa dipakai untuk pestisida nabati ya, pestisida alami. Seperti ini prosesnya. Kalau bisa dicacah lebih kecil lebih bagus. Jadi karena kita cuma praktek di kebun. Oke, lanjut. Setelah ini kita masukkan semua. Jadi sekali lagi saya jelaskan, drum, ada koi kambingnya, kasih air, kasih air, malah jatuh airnya bos. Kasih air sampai full. Terus kita siapkan bahan lainnya, lamtoro, gamal, dan daun singkong, sumber nitrogen atau N, bonggol pisang, pepaya, dan jenis-jenis buah lainnya yang sudah membusuk, sumber fosfor.
Yang lain daun nimba, daun jarak, daun pepaya, daun kelor, sumber kalium sekaligus pestisida. Setelah semua siap, kita masukkan ke dalam drum. Masukkan ke drum. Masukkan semua bahan. Wajib. Ini juga kita sengaja kasih daun lam turunnya agak banyak, karena ini kita dominannya NPK untuk pertumbuhan durian. Kita kasih lebih. Kita kasih lebih daun lam turun. Karena durian masa pertumbuhan lebih membutuhkan nitrogen unsur R. Kita campur bosku. Kita masukkan semua. Oke. Ini. Nanti dia mengurai sendiri, Bro. Nggak usah khawatir. Kita masukkan saja yang kasar. Setelah masuk, kita masukkan E4 yang sudah aktif. E4 plus gula pasir atau molase. Masukkan. Udah menit ya? 6 menit belum. Campur merata. Oke. Kalau teman-teman ada kohe kambing, boleh ditambahkan kohe kambing biar lebih banyak kandungan di dalam. Ini kita tunggu sampai penuh, setelah itu kita tutup pakai plastik ataupun pakai kertas semen. Kita tutup rapat. Mana itu tadi talinya, Bos? Talinya sini mana, Bos? Tutup rapat, doang deh. Turunin dikit. Agak susah, kalau bisa pakai karet bagus. Ya, putar dulu, Bos. Kalau bertani itu perlu kesabaran seperti ini, Bos. Kadang ya alat-alat kurang memadai, terus kita ingin hasil yang lebih bagus lagi. Harus sabar, harus kreatif. Ini sambil nunggu airnya penuh, nanti kita ikat. Oke, sementara seperti itu, teman-teman. Sambil belajar, kalau ada teman-teman petani yang lain sudah pernah bikin atau sudah praktek dan mengaplikasikannya di kebun, mohon kritik, saran, dan masukannya. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton di channel YouTube Petani Makmur Channel. Salam petani muda, jos. Nah, ini dia hasil praktek-praktek uji lapangan yang kita praktekkan di lapangan. Ini durian uci, kita pupuk organik yang tadi bikin sendiri. Jangan ragu untuk praktek ya, teman-teman. Jangan ragu untuk eksploitasi lebih banyak lagi, karena bertani organik itu sangat asik ya, sekaligus menghemat biaya. Seperti ini musangking dataran rendah ya. Ini hasilnya, walaupun kadang kita juga butuh
pupuk makro ya, NPK, tapi dosisnya sudah bisa dikurangi dengan sempurna. Nah kalau ini hasil rambanan, sisa rambanan kambing ya, kita stok di sini untuk nanti kita pakai kompos juga beting ya, nih kambingnya seperti ini. Nah ini hasilnya daun durian bawor, daunnya tebal-tebal, sehat, dan sudah kita lakukan pruning bertahap juga untuk pembentukan cabang. Seperti ini. Oke, sekian dulu videonya di YouTube Petani Makmur Channel. Mudah-mudahan teman-teman menyimak dan mungkin tertarik untuk praktek di rumah atau di kebun untuk pembuatan NPK organik, NPK POC organik ya, dari bahan-bahan sekitar. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe.